Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan materi-materi dasar dalam program Simko. Seperti halnya dengan program-program serupa yang digunakan untuk transaksi koperasi, ada 3 modul utama, 3 transaksi utama, yaitu transaksi simpanan atau tabungan, yang kedua simpanan berjangka atau deposito, dan pembiayaan atau pinjaman atau kredit istilahnya kalau di bank ya. Jadi seorang teller tidak bisa melakukan transaksi baik simpanan berjangka atau pembiayaan kalau belum ada rekening terkait produk tersebut. Nah, seperti ini di simpanan, master simpanan masih kosong. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Jadi untuk membuat rekening simpanan, nasabah atau anggota harus diinput dulu di master anggota. Ya, seperti ini. Ya, contoh satu ya. Misalkan nama Budi, alamat Grafia misalkan. Ya, status dia sebagai anggota. Ya, untuk item yang lain bisa dilengkapi. Nah, seperti ini. Setelah membuat master anggota, si anggota tersebut mendapatkan nomor anggota. Ya, dalam hal ini nomor anggotanya 010001. Nah, pada waktu kita edit di master anggota, kalau kita lihat profil, si anggota ini belum memutuskan untuk mau apa dia. Ya. Misalkan dia mau menyimpan atau menabung. Nah, di simpanan kita masukkan di data simpanan itu anggota yang dimaksud. Nah, setelah di master anggota tadi sudah dibuat, otomatis di entrian simpanan anggota ini sudah keluar anggotanya. Nah, tinggal dipilih dia ini mau menyimpan apa atau nabung produk apa. Ini satu contoh ya. Misalkan simpanan pokok. Nah, ini tanggal registrasinya dan ini nomor simpanannya ya, nomor rekening simpanannya. Nah, ini AO, ini marketingnya dipilih mana, itu bisa dibuat nanti terus disimpan. Nah, dari satu pembuatan rekening atau nomor simpanan ini, si anggota tersebut atas nama Pak Budi misalkan ini sudah mempunyai rekening apa, simpanan pokok, nomor berapa, nomor urut 1 ya. Kalau kita kembali ke master anggota, kita klik lagi Pak Budi, kita klik edit. Nah, pada waktu diklik profile, di sini sudah ada rekening simpanan pokok atas nama Pak Budi tadi, tapi saldonya masih kosong ya. Nah, biasanya hal ini dibuat di customer service ya. Sekarang berpindah dari customer service, dipersilakan Pak Budi untuk langsung ke teller untuk melakukan transaksi.
Nah, di teller ini sudah dikelompokkan kelompok simpanan berjangka, pembiayaan, dan kas umum, transaksi di luar rekening atau yang terkait anggota. Ini transaksi online. Langsung saja untuk transaksi setoran simpanan, ini diklik setoran simpanan. Nah, dipilih ini karena baru Pak Putih, otomatis keluar di sini Pak Putih. Ya, kalau nanti banyak itu bisa dicari di sini. Misalkan siapa itu ya. Karena ini baru satu, langsung aja. Nah, itu setoran simpanan pokok misalkan 1 juta. Nah, ini secara tunai. Nah, bisa diberi keterangan atau tidak juga bisa. Klik simpan seperti ini ya. Selanjutnya si teller itu akan mencetakkan di buku atau kartu anggota beserta kwitansi atau validasinya. Oke. Nah, dari satu transaksi ini terlihat bahwa di transaksi teller di situ kelihatan kalau sudah masuk uang sejumlah 1 juta rupiah. Nah, yang awalnya kosong tadi ya, ini bisa dicek di laporan tellernya juga. Ini digunakan untuk pertanggungjawaban teller atas transaksi hari tersebut, yang tentunya dibuktikan dengan slip setoran beserta uang yang dia pegang. Kita kembali ke simpanan ya. Di simpanan sudah kelihatan di sini saldonya dari rekening Pak Budi untuk simpanan pokok tadi masuk 1 juta. Nah, di anggota juga sama. Nah, kelihatan saldonya 1 juta. Nah, itu satu transaksi ini kalau kita jurnal dan kita cek di pembukuan, kita klik pembukuan, terus kita jurnal di posting seperti ini, kita lihat langsung neracanya ya. Sebelah kiri kasnya bertambah 1 juta, sebelah kanan di sisi modal yaitu simpanan pokok bertambah 1 juta. Itu neraca sederhana ini kalau kita baca bunyinya seperti ini ya. KSBPS Amanah memiliki aset sejumlah 1 juta yang ada di pos kas teller atau di kas. Nah, aset 1 juta ini bersumber dari simpanan pokok anggota senilai 1 juta gitu ya, sederhana seperti itu ya. Kita lanjut. Kalau itu tadi di simpanan pokok ya, atau di menu simpanan ya, misalkan kita tambahkan lagi satu anggota misalkan biar lebih heri. Nah, mana misalkan alamatnya ya, misalkan dia ada 2 anggota ya, Pak Budi dan Pak Heri ya. Sekarang kita mau buatkan kita contohkan sekali lagi untuk masih di simpanan. Kita masuk di item yang lain, misalkan untuk di Pak Heri ya, dia mau memiliki simpanan harian misalkan. Nah, ya ini simpan masih di Pak Heri ya. Kita sekarang transaksikan Pak Heri untuk misalnya dicari gini ya, kalau namanya banyak itu ya, misalkan dia nabung
15 juta lah. Nah, ya biar ada tambahan transaksinya. Sudah sekarang bertambah 16 juta. Coba kita cek di neracanya, kita jurnal, kita cek. Nah, oke ya. Kalau yang tadi masuk di kelompok modal, yang sekarang karena simpanan harian ini bisa ditarik sewaktu-waktu, dia masuk dalam kelompok simpanan, tadi masuk kelompok kewajiban ya, utang lancar. Jadi dengan neraca ini aset atau kekayaan koperasi sekarang 16 juta yang masih berwujud uang, yang bersumber dari simpanan harian 15 juta dan simpanan pokok 1 juta ya. Kita beralih ke simpanan berjangka. Apa itu simpanan berjangka? Simpanan berjangka hampir sama dengan deposito istilahnya ya. Kalau di perbankan namanya deposito, kalau di koperasi simpanan berjangka. Caranya hampir sama dengan membuat rekening simpanan ya. Misalkan Pak Budi dia mau deposito, mau masukkan simpanan berjangka, ini nah jumlahnya berapa ya, misalkan 50 juta ya, ini porsi nisbahnya yang sudah disetting di produk ya. Untuk penyetingan produk ini kita bahas selain modul ya, lain video nanti. Tanggal registrasi hari ini ya, jangka waktunya 12 bulan misalkan gitu, atau nanti bisa dirubah lah gitu. Nah ini yang penting, overbooking bagi hasil simpanan berjangka ini otomatis nanti per tanggal 7 bulan 2 nanti akan masuk ke rekening tersebut. Jadi si anggota harus memiliki simpanan harian. Nah karena Pak Budi tadi belum punya simpanan harian, baru simpanan pokok, nah, kita simpan dulu, kita pindah ke titipan dulu, kita buatkan simpanan hariannya yang Pak Budi ya, simpanan harian, kita pilih kantor ya. Sekarang Pak Budi sudah memiliki 2 rekening, yaitu simpanan pokok dan simpanan harian. Nah, kalau kita klik cari namanya Pak Budi ya, ada 2 itu. Nah rekening yang barusan kita buat itu kita masukkan di sini, di rekening untuk overbookingnya. Nah materi ini juga mestinya kita bahas dalam video lain supaya lebih jelas ya proses overbooking, penghitungan bagi hasil, terus bagaimana proses overbookingnya, pemberiannya ya. Pada materi kali ini saya hanya menjelaskan tool-tool dasar atau materi-materi dasar yang digunakan di program SIMKO. Nah, kita simpan seperti ini. Nah setelah dari simpanan berjangka, pembuatan rekening simpanan berjangka yang dibuatkan oleh customer service, biasanya si nasabah, si anggota dipersilahkan ke teller untuk memberikan atau menyerahkan uangnya ke teller. Nah di teller, si teller akan menerima ini. Nah ini rekening yang sudah dibuat oleh CS. Jadi sekali lagi, kalau CS-nya belum membuatkan rekening simpanan berjangka ya teller tidak bisa. Nah ini tunai misalnya ya, kita simpan. Nah, sekarang kita lihat
uangnya sudah 66. Rinciannya bagaimana? Kita klik laporan. Ini 66 juta itu 1 juta simpanan pokok Pak Budi, 15 juta simpanan harian Pak Heri, dan 50 juta lagi simpanan berjangka dari Pak Budi. Nah, seperti itu. Sekali lagi untuk mengeceknya, walaupun ini tool posting ini biasanya diklik sekali di akhir hari, karena kita mau lihat hasilnya di neraca itu harus diklik posting dulu. Nah, seperti ini ya. Asetnya sekarang 66 juta. Kekayaan aset tersebut bersumber dari simpanan harian sekian, simpanan berjangka sekian, dan modal sekian, begitu. Ya, yang terakhir, materi terakhir yang terkait transaksi anggota yaitu pembiayaan atau pinjaman. Nah, gitu. Kita klik input seperti tadi juga sama. Misalkan nih yang pinjam Pak Heri. Ya, biayanya apa? Misalkan pembiayaan murabahah. Nah, AO-nya masih kita masukkan kantor gitu aja ya. Wilayahnya bisa dipilih, ini tersantung masing-masing. Misalkan net ya, pembiayaan berapa? Misalkan 10 juta. Nah, diangsur berapa kali? 12 kali. Ya, marginnya berapa? Marginnya kita ambil keuntungan per angsuran 2% gitu ya. Nah, seperti ini. Misalkan kalau ada potongan, dimasukkan aja potongannya. Potongannya apa gitu? Administrasi misalkan berapa? 15.000. Nah, juga bisa. Nah, bisa kita lihat di form kedua. Ini rincian angsurannya. Kita klik print. Nah, ini rincian angsurannya. Ya, Pak Heri setiap bulan harus mengangsur 1.033.000 sekian rupiah. Nah, pembagian pokok dan marginnya atau jasanya. Nah, kita simpan untuk di form 3 untuk data pelengkap. Form keempat juga sama terkait agunan ya. Nanti kita bisa lebih detail di pembiayaan ya. Kali ini hanya alur-alur sistemnya ya. Setelah si CS atau bagian pembiayaan membuatkan data tersebut, dipersilakan si anggota ke teller untuk menerima uangnya. Ini realisasi pembiayaan. Nah, itu dari uang 10 juta ini kepotong 15.000, dia terimanya 9.985.000. Nah, klik realisasi, sudah. Nanti dicetak di slip untuk buktinya selesai. Kita bisa lihat sekarang ya. Nah, ini sudah ada pengeluaran 10 juta ya. Kembali lagi 15.000 sebagai administrasi itu. Nah, saldo terakhir sekarang 15.000 rupiah. Tuh. Nah, sebentar saya cek untuk konfigurasinya. Ya, oke. Ya, selanjutnya bisa di jurnal dan kita lihat sekarang. Nah, seperti ini. Kekayaannya sekarang 66.015.000 berupa kas 56.015.000 dan pembiayaan murabahah 10 juta. Kekayaan ini 66.015.000 ini bersumber dari simpanan harian 15 juta, simpanan berjangka 50 juta, simpanan pokok 1 juta, dan laba berjalan 15.000. Ini yang berasal dari pendapatan administrasi tadi. Sehingga kalau kita cek di laporan laba rugi, sekarang sudah ada muncul pendapatannya.
seperti itu secara simple ya, alur sistem sampai dengan neraca. Bagi kalian yang pengen belajar akuntansinya bisa kalian cek jurnalnya di jurnal transaksi sini. Ini yang jurusan akuntansi perbankan bisa melihat ini ya, transaksinya tadi contoh Pak Budi tadi, ini jurnalnya kas di debit, simpanan pokok di kredit ya, begitu. Selanjutnya ya, mungkin itu yang bisa saya berikan, yang bisa saya informasikan bagi pengguna SIMKO baru atau bagi siswa-siswi perbankan syariah yang lagi belajar sistem SIMKO ya. Satu hal, selain transaksi anggota ya, yang terkait anggota, simpanan berjangka dan pembiayaan ya, sebetulnya ada transaksi lain di luar itu. Ada banyak transaksi lain ya. Contohnya, ini satu contohnya ya. Dari uang sejumlah 56 juta ini ya, misalkan kita mau store ke bank ya, diklik aja transaksi kas keluar ya, kita keluarkan untuk apa? Untuk nabung ke bank ya, untuk save kita tabungkan ke bank. Misalkan kita tabungkan ke Bank Mandiri Syariah misalkan. Keterangan store tabungan ke Bank Mandiri Syariah berapa, misalkan 20 juta. Nah, bisa dilihat sekarang kreditnya sudah bertambah ya di laporan itu ya. Nah, bagaimana neracanya? Sekarang uang kasnya sudah berkurang, tinggal 36.015.000, sedangkan kita punya tabungan di Bank Mandiri Syariah senilai 20 juta. Nah, begitu. Itu contoh sederhananya. Di samping transaksi lain, misalkan bayar gaji, untuk bayar listrik dan sebagainya ya. Itu sekedar informasi atau materi dasar SIMKO yang bisa saya berikan. Silakan bagi yang belum jelas bisa langsung WA atau tanyakan langsung ke saya ya. Silakan ditunggu untuk materi-materi video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.